1, 2, 3 recording. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ada Novia Nurmayanti, saya sendiri Umar Husaini, ada Yosi Fasidik dan Wardah Latifah yang akan mempresentasikan materi mengenai kromatografi gas. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri Novia Nurmayanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian kromatografi gas. Kok udah muncul belum ya Sahana? Pengertian kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan teknik instrumental yang dikenal pertama kali pada tahun 1950-an. Kromatografi gas ini merupakan metode yang dinamis untuk pemisahan dan deteksi senyawa-senyawa organik yang mudah menguap dan senyawa-senyawa gas anorganik dalam suatu campuran. Kromatografi gas ini merupakan kromatografi yang sering digunakan dalam kimia organik untuk pemisahan dan analisis. Kemudian, kromatografi gas ini juga banyak digunakan untuk senyawa-senyawa yang mudah diubah ke dalam bentuk gas atau yang mempunyai titik didih rendah. Senyawa harus mudah diubah ke dalam bentuk gas dan tidak rusak selama dalam bentuk gasnya. Dalam beberapa situasi, kromatografi gas ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi sebuah senyawa kompleks. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kromatografi gas. Yang pertama yaitu ada kromatografi gas cair. Kromatografi gas cair ini fase diamnya berupa cairan yang diikatkan pada suatu pendukung sehingga solut akan terlarut dalam fase diam. Partisi komponen cuplikan didasarkan atas kelarutan uap komponen bersangkutan pada zat cair atau fasa diam. Kemudian ada kromatografi gas padat. Fasa diamnya berupa padatan dan kadang-kadang berupa polimerik. Pada kromatografi gas padat, partisi komponen cuplikan didasarkan atas fenomena adsorpsi pada permukaan zat padat atau fasa diamnya. Namun, kromatografi gas padat ini jarang digunakan dan yang sering digunakan yaitu merupakan kromatografi gas cair. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi-fungsi kromatografi. Seperti yang tadi sudah disebutkannya bahwa kromatografi itu berfungsi untuk pemisahan senyawa dalam satu sampel, menghitung kadar senyawa dalam satu sampel, pengujian kemurnian satu senyawa, identifikasi senyawa yang ada pada satu sampel, dan yang terakhir yaitu menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu sampel. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Boleh next slide. Maaf, boleh next slide. Bentar. Saya. Kalau nggak bisa dikecilin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bentar. Nah, bisa. Oke. Nah, yang kemudian itu ada prinsip kerja dari kromatografi itu tersendiri. Jadi, prinsip kerja kromatografi gas ini didasarkan pada pemisahan fisik suatu senyawa organik pada suhu tertentu, di mana senyawa tersebut dibawa oleh suatu gas pembawa menuju kolom partisi. Nah, setiap senyawa itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam melewati kolom sesuai dengan nilai kepolarannya. Boleh next slide. Nah, ini dia. Untuk memahami prinsip kerja dari gas kromatografi itu tersendiri,
kita perlu memahami beberapa istilah yang terhubung dengan metode ini, yaitu ada fase gerak, yaitu merupakan gas yang memiliki sifat inert seperti helium dan nitrogen. Dan ada fase diam yang merupakan lapisan cairan mikroskopis atau polimer yang akan menempati kolom. Nah, sedangkan kolom merupakan salah satu komponen dari gas kromatografi yang akan membatasi laju pergerakan berdasarkan suhu, waktu, dan ukuran senyawa. Nah, waktu retensi itu dikenal juga dengan istilah retention time, merupakan kisaran waktu analisa ketika proses sampel ditangkap oleh detektor dan yang lainnya. Boleh next slide lagi. Nah, ini dia bagian-bagian dari spektrokramatografi gas itu. Nah, ada di situ ada carrier gas ya. Itu adalah material gas yang digunakan pada proses kromatografi. Nah, gas tersebut itu merupakan fase gerak. Nah, gas carrier ini yaitu bisa jadi helium, nitrogen, dan yang lainnya. Kemudian ada flow controller. Nah, flow controller itu untuk mengatur jumlah keluarnya gas carrier tersebut. Kemudian ada sample injection. Kemudian yang keempat ada column oven, yaitu merupakan fase diam gas kromatografi. Nah, pada bagian ini itu suhu dapat dikendalikan, itu dapat dikontrol sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian yang kelima ada detektor yang akan menangkapnya, yang akan menghasilkan sinyal-sinyal data gitu ya. Jadi dari fase gerak tadi, gas carrier, itu ketika memproses senyawa volatil pada sampel, nah kan sampelnya tuh akan menguap. Nah, di situ detektor akan menangkap sebagai sinyal-sinyal data. Nah, mungkin cukup sekian. Langsung dilanjut ke materi selanjutnya. Mic-nya dibuka dulu, Wardah. Mohon maaf, terjadi kesalahan teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada pemisahan dengan GC. Pemisahan GC ini bergantung pada perbedaan kecepatan dari senyawa pada saat melewati kolom senyawa sampelnya. Faktor-faktor yang berpengaruh di antara lain yaitu yang pertama ada volatilitas senyawa. Senyawa dengan titik didih yang rendah akan lewat lebih cepat daripada senyawa yang titik didihnya tinggi. Lalu yang kedua itu ada polaritas senyawa. Senyawa polar bergerak lebih lambat, terutama bila kolom bersifat polar. Lalu temperatur kolom yang makin tinggi akan mempercepat proses pemisahan. Dan faktor yang selanjutnya yaitu ada next slide. Faktor selanjutnya yaitu ada polaritas bahan isian atau fase diamnya. Biasanya semua senyawa akan berjalan lebih lambat pada kolom polar, tetapi senyawa polar menunjukkan efek yang lebih besar. Lalu kecepatan aliran gas melalui kolom. Menaikkan laju reaksi gas, menambah kecepatan semua senyawa yang melalui kolom. Lalu yang terakhir itu faktornya faktor panjang kolom. Semakin panjang kolom, semakin baik juga proses pemisahan senyawanya. Nah, berikut instrumentasi pada kromatografi gas. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa next slide bahwa maaf, next slide. Nah, pada sebelumnya sudah dijelaskan ya tentang kromatografi gas ini. Yang pertama itu ada gas pembawanya, lalu ada sampel injektor, ada kolom, lalu ada detektor, dan ada recorder. Ya, next slide.
Nah, yang pertama itu ada instrumentasi fase diam. Menurut sifat-sifat dari fase diamnya, kromatografi gas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada gas solid kromatografi atau GSC. Nah, fase diamnya ini adalah zat padat seperti silika, alumina, dan karbon. Proses pemisahannya karena adanya absorpsi pada permukaan. Nah, GSC ini sangat terbatas penggunaannya karena adanya masalah tiling pada peak yang hasilnya yang disebabkan oleh absorpsi isoter non-linear yang disebabkan oleh adanya penutupan permukaan padatan oleh gas-gas yang mudah bereaksi sehingga luas permukaan padatan menjadi berkurang. Lalu yang selanjutnya jenis fase yang selanjutnya ada di gas liquid kromatografi atau singkatannya GLC. Nah, kalau di sini fase diamnya itu adalah cairan yang non volatil yang disangga pada permukaan padatan dalam bentuk lapisan tipis. Padatannya harus tidak mempunyai efek pada proses pemisahan dan hanya sebagai penyangga untuk proses cairnya. Zat padat yang biasanya digunakan adalah diatomaceous earth atau yang dikenal juga sebagai kieselguhr yang tersedia dalam berbagai bentuk. Nah, di sini ada ukurannya, ada yang 60 sampai 80 mes atau bisa dikonversi ke milimeternya, atau ada juga yang 80 sampai 100 mes atau ada juga yang 100 sampai 120 mes. Next slide. Nah, instrumentasi yang kedua itu ada gas pembawa. Nah, gas pembawa ini sifatnya harus inert. Contohnya ada helium, nitrogen, argon, dan CO2. Pemilihan gas pembawa tergantung pada jenis detektor yang dipakai. Nah, nanti jenis-jenis detektor akan dijelaskan di akhir. Lalu, gas pembawa ini yang paling umum digunakan yaitu helium. Alasan pemilihan gas helium adalah detektor yang paling digunakan kerjanya tergantung pada konduktivitas panas dari gas. Di antara gas-gas yang ada, hidrogen dan helium mempunyai konduktivitas panas yang besar. Karena kedua gas ini mempunyai berat jenis yang kecil, maka diperlukan laju aliran massa yang lebih besar dibanding bila menggunakan gas-gas lain yang lebih besar massanya untuk mengurangi pengaruh difusi yang menyebabkan pelebaran peak. Kerugiannya menggunakan gas hidrogen yaitu sifatnya yang mudah terbakar, mudah meledak, dan mudah bereaksi dengan sampel. Itu. Lalu instrumentasi selanjutnya itu ada kolom. Kolom ini terbagi kepada dua. Yang pertama itu ada kolom pack, kolom dengan bahan isian. Nah, kolom pack ini berisi zat padat seperti diatomaceous earth dilapisi dengan cairan non-volatil sebagai fase diamnya. Kolom pack ini umumnya mempunyai panjang 1,5 sampai 10 meter dengan diameter dalam 2 sampai 4 mm. Next slide. Nah, kolom yang kedua itu ada kolom kapiler. Kolom kapiler ada yang terbuat dari gelas atau silika. Lalu dinding kolomnya berfungsi sebagai penyangga fase cairan diam. Ukuran kolom kapiler biasanya adalah dengan diameter 0,2 mm dan panjangnya 50 sampai 100 meter. Kolom kapiler sangat bermanfaat untuk pemisahan komponen-komponen dari campuran senyawa yang kompleks. Next slide. Nah, ini perbedaan dari kolom pack sama kolom kapilari. Bisa dilihat ya. Nah, lalu next. Nah, ini perbedaan bentuk aslinya dari kolom pack yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu yang kolom kapilari. Next slide. Lalu instrumentasi yang selanjutnya yaitu ada fase diamnya. Nah, umumnya zat-zat ini bersifat padat seperti lilin, karet, atau gelas pada suhu kamar, tetapi menjadi cair pada suhu operasi kolom GC. Nah,
Sampel yang berisi senyawa-senyawa nonpolar seperti pentana, butana, dan propana dapat dipisahkan dengan baik bila fase diam berupa nonpolar liquid atau squalene. Tetapi sebaiknya jika digunakan kolom berisi polar liquid, maka pik-piknya akan jauh lebih berdekatan. Next slide. Nah, ini sampel injection port, instrumen yang selanjutnya. Kalau istilahnya tuh alat untuk memasukkan sampel, suntikan sampel, injektor sampel. Nah, supaya efisiensi kolom bisa optimum, maka sampel yang diinjeksikan harus sedikit dan dalam waktu yang singkat. Maka digunakanlah injektor sampel. Jika sampel terlalu banyak, maka akan terjadi pelebaran pik. Alat yang digunakan yaitu mikrosiring yang disuntikan melalui septum karet pada ujung kolom. Suhu sampel port biasanya 50 derajat Celcius di atas titik didih senyawa yang paling tidak volatil. Untuk pack kolom, sampel hanya dibutuhkan sekitar 10-20 gasnya berkisar antara 0,5 sampai 5 ml. Ini sampel injection port, lebih singkatnya injektor sampel gitu. Next. Ini adalah gambaran ilustrasi dari injektor sampel. Bagian-bagiannya. Yang di atas ada rubber septum, lalu ke bawahnya ada septum outlet untuk pengeluaran, lalu ada split, ada kolomnya yang langsung berhubungan dengan kolom, lalu ada gas linernya, lalu ada pemanasnya, lalu ada carrier gas untuk memasukkan gasnya. Next. Dan berikut gambar dari injektor sampel yang nyatanya. Next. Lalu instrumentasi yang terakhir pada kromatografi gas yaitu ada detektor. Detektor pada GC ini dikelompokkan menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama memberikan respon proporsional dengan konsentrasi sampel atau yang dinyatakan dalam fraksi mol dan tidak tergantung pada kecepatan aliran gasnya. Sedangkan pada detektor golongan kedua, responnya bergantung kepada kecepatan aliran sampel yang datang ke sensor, tetapi tidak berhubungan dengan tingkat pengenceran oleh gas pembawa. Itu perbedaan secara singkatnya tentang detektor golongan pertama dan golongan kedua. Next slide. Nah, ini perbedaan selanjutnya. Pada detektor golongan pertama ini mengandung perlengkapan atau alat yang tidak terpengaruh sama sekali oleh sifat-sifat gas. Lalu perlengkapan alatnya tidak bereaksi dengan gas pembawa. Dan jenis dari detektor golongan pertama ini ada thermal conductivity detector atau yang disebut dengan TCD. Lalu ada electron capture detector yang disebut dengan ECD juga, ECD. Lalu next slide. Berikut detektor golongan 2. Kebanyakan yang termasuk ke dalam detektor golongan 2 itu yaitu senyawa organik yang bila dimasukkan ke nyala hidrogen, oksigen akan segera terbakar dan menghasilkan ion-ion. Nah, dalam beberapa UV atau visible. Detektor yang termasuk ke dalam golongan ini yaitu ada detektor flame ionization detector atau yang disingkat dengan FID. Lalu yang kedua itu ada flame photometric detector atau FPD. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya
yaitu derivatisasi pada kromatografi gas. Nah, sebelum analisis menggunakan metode kromatografi gas dilakukan, yaitu sebelum sampel diinjeksikan pada kolom, terdapat sebuah proses kimiawi yang bertujuan untuk mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain yang memiliki sifat-sifat yang sesuai sehingga analisis melalui kromatografi gas dapat dilakukan. Nah, proses ini disebut dengan derivatisasi. Boleh next? Adanya proses derivatisasi ini sebelum dilakukan proses kromatografi gas itu didasari pada alasan-alasan berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan batas deteksi dan bentuk kromatogram. Terdapat beberapa senyawa yang tidak dapat menampakkan hasil kromatogram yang baik atau yang bagus. Misalnya ketika peak-nya ini tumpang tindih, atau sampel yang diinginkan tidak terdeteksi, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya perubahan senyawa ini agar dapat dideteksi dengan baik. Kemudian meningkatkan volatilitas senyawa-senyawa yang tidak mudah menguap atau non-volatil. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas. Terdapat beberapa senyawa volatil yang mengalami dekomposisi parsial dikarenakan peningkatan suhu yang menyebabkan menurunnya stabilitas. Oleh karena itu, dengan adanya derivatisasi ini, stabilitasnya dapat meningkat. Yang keempat yaitu senyawa polar sebagian besar akan menyerap permukaan aktif dari kolom, sehingga perlu dibuat kurang polar dengan proses derivatisasi. Next. Derivatisasi ini secara umum terbagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama ada esterifikasi, yaitu reaksi yang memuat derivat gugus karboksil menjadi esternya. Yang kedua ada asilasi, yaitu proses pengubahan gugus alkohol menjadi ester. Pada prosesnya ini digunakan senyawa asil halida atau anhidrida. Yang ketiga ada alkilasi, yaitu jenis derivatisasi untuk alkohol, fenol, amina primer dan sekunder, imida, dan sulfidril. Yang keempat ada kondensasi. Derivatisasi jenis ini dilakukan apabila sampel yang dianalisis mengandung gugus aldehid atau keton. Yang kelima ada silikilasi, yaitu proses penutupan gugus polar pada senyawa yang mengandung dua gugus fungsi yang cenderung mudah dibuat heterosiklis beratom 5 atau 6. Dan yang keenam ada siliasi, yaitu salah satu proses derivatisasi dengan mensubstitusi gugus silil ke dalam molekul. Adapun teknik dari kromatografi gas itu secara umum itu ada teknik isotermal. Nah, melalui proses isotermal ini, analisis sampel menggunakan metode kromatografi gas berlangsung pada temperatur yang ada pada kolom, injektor, dan detektor itu tetap. Batas dari temperatur maksimum dan minimum pada teknik isotermal ini dipengaruhi oleh stabilitas dan karakteristik dari fase diamnya. Batas bawah temperatur ditentukan oleh titik beku fase diam. Sedangkan batas atasnya ini ditentukan oleh titik bleed dari fase diam. Titik bleed ini merupakan fase waktu ketika fase diam ini masuk ke detektor. Selanjutnya. Yang kedua ada teknik kromatografi gas dengan program temperatur. Nah, kebalikannya dengan isotermal, teknik analisis ini terjadi selama proses analisis berlangsung di mana temperatur pada kolom, injektor, dan detektor itu berubah-ubah. Mengapa dipilih teknik ini? Yaitu karena kromatogram yang diperolehnya ini pemisahannya tidak cukup baik dan jumlah dari komponen relatif banyak. Nah, jadi ketika suatu sampel dianalisis dengan teknik kromatografi gas dengan teknik isotermal tadi itu kurang baik, nah akhirnya digunakan teknik program temperatur. Pada pengoperasian program temperatur ini diperlukan pengendali aliran agar dapat mengontrol kestabilan aliran gas. Mengapa? Karena kestabilan ini merupakan hal yang penting
agar dapat menghasilkan stabilitas hasil detektor yang baik, yang nantinya akan dimunculkan di kromatogram. Next. Nah, ini adalah contoh dari teknik kromatografi gas program temperatur. Di sebelah kiri itu pada teknik isotermal, jika suatu sampel ternyata di kromatogramnya ini terlihat peak-nya ini tidak memiliki perubahan yang signifikan sehingga sulit untuk dibaca. Nah, ketika digunakan program temperatur pada sampel tersebut ternyata peak itu bisa terlihat atau dibaca dengan lebih baik sehingga lebih mudah untuk dideteksi. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh jenis-jenis instrumen kromatografi gas. Nah, yang pertama itu ada kromatografi gas Shimazu 2014. Spesifikasinya itu injektornya berupa loop dan siringe, kolomnya Porapak Q, tipe FID, dan sinkarbon ST, tipe TC. Detektornya itu TCD dan FID. Kemudian di tengah itu merupakan kromatografi gas Shimazu 8A FID. Spesifikasinya injektornya loop dan syringe, kolomnya Porapak Q, dan detektornya FID. Pada kromatografi di sebelah kanan itu ada kromatografi gas Bruker Skion 456. Spesifikasinya itu injektornya loop dan autosampler, kolomnya BR1 100%, dimetil polisilokan dengan tipe FID, detektornya itu tipe TCD. Nah, ini beberapa contoh dari instrumen kromatografi gas yang dimiliki untuk penelitian, beberapa penelitian sampel, seperti itu. Selanjutnya. Nah, terdapat beberapa aplikasi dari Nah, yang terakhir ada penerapan kromatografi gas. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa mengenai fungsi dari kromatografi gas. Adapun dilakukan beberapa penelitian yang merupakan penerapan langsung dari kromatografi gas itu sendiri. Yang pertama yaitu sintesis metanol. Nah, sintesis metanol ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari katalis selektif dengan harga terjangkau atau relatif murah dalam mensintesis metanol. Nah, dengan menggunakan metode kromatografi gas, kita dapat mengetahui kandungan metanol yang ada pada setiap produk. Yang kedua ada produksi biogas. Nah, salah satunya yaitu biogas yang diperoleh dari limbah cair kelapa sawit atau POME yang teruraikan pada kondisi anaerob. Nah, secara umum biogas sendiri terdiri dari 50-75% metana atau CH4, 25-45% karbon dioksida atau CO2, dan gas lainnya pada presentasi sisanya. Pada analisis gas-gas yang terdapat dalam biogas ini, nah digunakan metode kromatografi gas. Nah, yang ketiga contohnya itu pada penerapan gasifikasi dan pirolisa. Gasifikasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengonversi bahan bakar padat menjadi gas secara optimal. Nah, sedangkan pirolisa yaitu suatu proses dekomposisi termokimia yang berasal dari material organik, di mana dalam prosesnya tidak melibatkan udara atau oksigen. Nah, pada proses gasifikasi dan pirolisa ini dihasilkan sejumlah gas yang melimpah. Nah, pada proses gasifikasi itu dapat diperoleh gas CH4, CO, dan H2. Adapun pada proses pirolisa itu ditemukan berbagai macam produk seperti CO, H2O, CO2, C2H2, C2H4, C2H6, C6H6, dan sebagainya. Nah, analisis macam-macam gas yang ada pada produk gasifikasi dan pirolisa ini dapat diketahui dari analisis menggunakan metode kromatografi gas. Selanjutnya. Udah slide. Udah ya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Udah beres ya, Yos? Iya, udah Umar. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian penampilan dari kami kelompok 8 mengenai kromatografi gas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.